Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Prihatini dari tingkat 2A. Saya ingin menampilkan video praktikum mengenai pemeriksaan tingkat dehidrasi. Selamat menyaksikan. Baiklah Ibu, saya Prof. Desi Prihatini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu dehidrasi. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan tadi, Ibu mengalami dehidrasi, di mana dehidrasi tersebut merupakan kekurangan cairan akibat cairan yang keluar itu lebih banyak daripada cairan yang masuk. Nah, dehidrasi sendiri itu Ibu biasanya diawali dengan gejala-gejala ringan. Ya, seperti yang Ibu alami sendiri, Ibu mengalami dehidrasi ringan, di mana kulit bibir Ibu ini mengalami bercak-cak, tenggorokan Ibu sakit, dan kepala Ibu merasa pusing. Nah, apa Ibu merasakan tenggorokan sakit? Nah, berarti benar Bu ya. Nah, dari dehidrasi ringan sendiri itu memiliki dampak Ibu. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, nah dampaknya itu bisa merasakan pusing. Nah, jadi untuk penanganannya Ibu ya, kalau dehidrasi ringan itu sebaiknya Ibu itu minum yang cukup. Nah, aturan minum kita kan 8 gelas sehari, itu diterapkan Ibu ya. Baiklah Bu ya. Sudah selesai, terima kasih Bu. Saya Prof. Desi Prihatini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dehidrasi. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, ibu itu mengalami dehidrasi sedang atau tingkat menengah. Jadi Bu, dehidrasi sedang atau tingkat menengah sendiri merupakan dehidrasi yang bisa dibilang cukup parah ya Ibu. Kekurangan cairan begitu. Tanda dan gejalanya sendiri itu biasanya Bu ya, warna urin Ibu itu berwarna pekat, jantung Ibu itu berdebar berlebihan, rasa haus yang sangat ya Bu ya, dan bibir Ibu pecah-pecah Ibu, mata Ibu cekung ya, karena ini bisa dibilang cukup parah ya Ibu. Dari tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi, apa yang Ibu rasakan? Oh benar Bu ya, jangan cemas. Baiklah Ibu, dari tanda dan gejala tadi itu memiliki dampak Bu ya, dehidrasi ringan itu. Dampaknya sendiri itu bisa sakit kepala Ibu, karena sakit kepala itu tadi disebabkan oleh jantung Ibu yang berdebar dan tekanan darah Ibu yang meningkat. Dan Ibu jangan cemas Bu ya, karena cara mengatasinya sendiri itu dengan perbanyak asupan air putih. Ibu ini kan sudah diinfus ya Bu ya, jadi kalau sudah diinfus ini asupan cairannya itu lebih ditingkatkan lagi Bu. Air putihnya jangan lupa diminum walaupun Ibu sudah diinfus, dan perbanyak asupan cairan elektrolit dan makan makanan yang manis dan asin. Makanan asin sendiri itu untuk menggantikan cairan natrium yang hilang Bu ya. Makan makanan yang berair gitu Bu ya. Terima kasih Bu, saya sudah jelaskan tadi. Apakah Ibu perlu bantuan Ibu? Oke, baiklah Ibu, jika Ibu perlu bantuan bisa tekan bel yang ada di samping bed Ibu. Saya permisi terlebih dahulu ya, terima kasih. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Prof. Desi Prihatini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dehidrasi. Jadi setelah pemeriksaan yang saya lakukan, Ibu mengalami dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu sendiri merupakan kekurangan cairan yang cukup dan bisa dibilang parah, karena kekurangan cairan Ibu itu lebih banyak daripada cairan yang masuk, dan kekurangan cairan yang Ibu alami sendiri itu bisa berakibat kepada penyakit serius ya Ibu, karena Ibu mengalami dehidrasi berat. Dan adapun tanda dan gejalanya sendiri itu biasanya urin Ibu berwarna pekat, dan biasanya tanda dan gejalanya itu Ibu mengalami penurunan pada saat Ibu buang air kecil, urin Ibu berwarna pekat, Ibu mengalami sembelit, rasa haus yang berlebihan, tenggorokan Ibu merasa sakit, serta jantung Ibu yang berdebar berlebihan. Dampaknya sendiri tadi Ibu akan mengalami sakit kepala karena jantung Ibu yang berdebar berlebihan, rasa pusing, serta rasa ingin muntah karena Ibu mengalami sakit di bagian yang ada di tubuh Ibu. Dan jadi Ibu, cara mengatasinya sendiri itu karena Ibu tadi sudah diinfus, Ibu lebih memperbanyak minum air putih, makan makanan buah yang banyak mengandung air, asupan cairan elektrolit Ibu lebih ditingkatkan, dan Ibu
akan diberi oralin ya Ibu ya. Dan selanjutnya tadi Ibu perbanyak istirahat karena Ibu sendiri mengalami kelemahan yang bisa dibilang cukup berat. Baiklah Ibu, begitulah penjelasan saya mengenai dehidrasi berat yang Ibu alami. Apakah ada Ibu ingin Ibu tanyakan? Sangat bahaya Ibu, makanya tadi Ibu dijaga makannya, minumnya, dan perbanyak makanan atau minuman yang banyak mengandung gula dan garam. Makan makanan atau minuman yang banyak mengandung garam sendiri itu untuk menggantikan cairan natrium yang hilang dari tubuh Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Baiklah Ibu, penjelasan saya mengenai dehidrasi berat tadi sudah selesai. Apabila Ibu ada perlu bantuan, bisa pencet di bagian kanan ranjang Ibu ya Bu ya. Saya permisi terlebih dahulu Ibu, terima kasih. Baiklah, itulah video mengenai pemeriksaan tingkat dehidrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.